Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam harmoni dari Uniksan. Perkenalkan, nama saya Supratman, mahasiswa PPG Angkatan 1 Gelombang 3 tahun 2023 akan melaksanakan aksi nyata pada siklus 2 tentang materi persamaan reaksi kimia dan penyetaraannya di SMA Negeri 1 Tanjung. Untuk itu, mari saksikan. Siap, beri hormat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Alhamdulillah, senang mendengar kalian baik-baik saja ya. Semoga kita selalu dalam lindungan. Oke, hari ini kita akan melakukan pembelajaran ya. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Untuk itu silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berkelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Selanjutnya di sini Bapak akan mengabsensi dulu kehadiran ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Andra Ya. Oh iya. Andra mana Andra? Dia izin Pak. Oh izin. Ada kegiatan apa? Itu ke Mataram kayaknya acara keluarga. Ada lagi? Tidak ada. Kayaknya nggak ada yang kita. Berarti yang lainnya ada tidak? Saja ya. Selanjutnya sekarang, nah di sini Bapak masih melihat ada tas yang dibawa, ada minuman ya. Coba sekarang dirapikan terlebih dahulu ya. Mungkin ada sampah atau seperti apa nanti tolong. Ya, sudah. Kalau sudah, di sini ya. Pada awal pertemuan ya, kita sudah membuat kesepakatan belajar ya, di mana kesepakatan belajar ini adalah tujuannya bagaimana kita mengkondisikan kelas kita supaya kondusif dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu harapan Bapak ya, kita sama-sama melaksanakan ya, apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Ya, di sini pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah mempelajari lagi ya materi-materi tentang nama-nama atom ya. Terus apa lagi kemarin, lambang dari atom ya. Ada yang masih ingat nama lambang atom salah satunya? Nama atom. Siapa yang bisa angkat tangan? Silakan. Nah, silakan Mufaridun. Saya akan menyebutkan salah satu dari nama atom, yaitu oksigen dengan lambang O2. O ya. Tuliskan dengan O ya. Ada lagi? Contoh yang lain mungkin ya. Helium. Helium Ya. Dengan lambang H. Helium ya. Iya. He ya. Helium. Oke, kasih orang plus dulu. Di sini mungkin Bapak bisa menuliskan ya. Tadi apa? Apa itu? Oksigen ya. Oksigen ya. Oke. Ini ditulis dilambangkan dengan O. Maksudnya di sini atomnya O besar ya. Sedangkan
tentunya di sini harus kita pahami dulu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah seperti yang di depan. Mungkin Bapak minta tolong ke salah satu kalian untuk membacakan ya dengan keras supaya teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang bisa mengatakan? Oh, kita silakan sambil berdiri, nah, silakan. Yang keras ya supaya teman-teman yang lain. Oke, yang lain memperhatikan. Silakan. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menentukan reaksi dan hasil reaksi dalam suatu persamaan reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari melalui kajian, literatur, dan diskusi dengan benar. 2. Peserta didik mampu menuliskan persamaan reaksi kimia melalui kajian, literatur, dan diskusi dengan benar. 3. Peserta didik mampu menyetarakan persamaan reaksi kimia melalui kajian, literatur, dan diskusi dengan benar. Oke, kasih aplaus dulu. Selanjutnya, model pembelajaran yang kita gunakan pada pagi hari ini yaitu berbasis masalah, ya, atau problem based learning atau sering disingkat dengan PBL, ya, di mana nanti Bapak akan memberikan masalah ke kalian, ya, lalu kalian dengan berbantu media LKPD kalian akan berdiskusi untuk memecahkan permasalahan tersebut, ya. Oke, kalau sudah sekarang sebelum kita lanjut kepada inti pembelajaran, ya, sebelumnya Bapak akan melakukan pretest dulu, ya, melakukan pretest untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian atau kesiapan kalian terhadap materi yang belajar, ya. Untuk itu di sini Bapak menggunakan quizzes, ya. Jadi nanti kalian di sini Bapak menggunakan quizzes. Oke, silakan kalian memasukkan ini ya, memasukkan apa namanya kode yang ada di depan. Kalau sudah, sekarang Bapak start nanti di kalian akan muncul pemberitahuan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Oke, silakan kalian mengikuti sesuai dengan dijawab ya semampunya, ya. Dijawab semampunya. Karena di sana ada waktu menjawab, silakan jangan sampai terlewat, dijawab aja semampunya. Jawab. Sudah ya? Seperti yang Bapak bilang tadi, ya, model pembelajaran yang kita gunakan adalah model berbasis masalah, ya. Sekarang silakan perhatikan video berikutnya, bagi cermati amati video kita awal. Oke, ada yang tahu video tentang apa? Seorang yang sedang membakar. Apakah membakar kertas, ya, pembakaran kertas itu termasuk dalam reaksi kimia? Termasuk ke dalam jenis dari reaksi kimia. Kenapa? Karena perubahan dan menghasilkan zat baru, ya. Oke, zat baru. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ya, misalkan pada saat kita membakar kertas itu kan, ya, bakar kertas, ya. Nah, awalnya kertas, ya, seperti ini.
kita lihat dari masanya, ya, kalau kita lihat dari masanya, bagaimana perbandingan massa sebelum dan sesudah dibakar? Ada yang bisa menjawab? Kalau lihat dari massa atau beratnya seperti itu, misalkan ini kertas nih, kita bakar lalu menjadi abu. Kalau kita bandingkan nih massanya atau beratnya mana, bagaimana perbandingannya? Oke, silakan. Nah, menurut hipotesis saya, dari pembakaran tadi dihasilkan zat baru yaitu abu, dari kertas menjadi abu. Ya. Dan menurut saya terjadi perbandingan massa antara kertas yang sebelum dibakar dan sesudah dibakar. Bagaimana perbandingannya kalau kalian perhatikan? Dari mana yang lebih massanya, apakah ringan setelah atau sesudah atau seperti apa? Seperti yang kita lihat tadi, kertas yang sebelum dibakar terlihat lebih berat daripada kertas yang sudah dibakar dan menjadi abu. Berarti di sini ada perbandingannya. Ada perbandingannya. Oke, siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan kita berdiri. Menurut pemahaman saya, massa yang sebelum terbakarnya kertas dan sudah terbakarnya kertas di ruangan tertutup sama saja karena tidak ada yang meninggalkan ruangan tersebut. Jadi massa antara sebelum terbakarnya kertas dan sudah terbakarnya kertas massanya tetap sama. Ya. Jadi di sini massa sebelum dan sudah dibakar itu sama. Kalau tadi si Faridun Beda karena ruangannya terbuka. Beda ya. Oke, kasih aplaus dulu untuk. Terus sekarang kalau kita hubungkan dengan kimia ya, bagaimana cara menggambarkan terjadinya proses pembakaran secara kimia ya. Untuk itu sekarang ya kita akan berkelompok ya. Lalu Bapak akan memberikan KPD untuk kalian diskusikan ya, untuk memecahkan masalah yang sudah Bapak berikan. Ya. Selanjutnya sekarang Bapak meminta kalian untuk berkelompok ya, berkelompok sesuai dengan yang sudah Bapak tampilkan di depan ya. Ini kelompok yang sudah kita buat ya sebelumnya ya. Sekarang silakan kalian ke kelompoknya masing-masing, silakan. Sekarang Bapak sudah mengirimkan ya, karena tadi link ini sama seperti yang pertemuan sebelumnya ya. Bapak sudah mengirim link LKPD-nya ya. Di sini LKPD-nya dalam bentuk leukosit sama ya. Saya sudah kirimkan lewat apa namanya grup kelas ya. Silakan dibuka di login lewat akun yang kalian punya masing-masing. Ya. Berikan 25 menit ya, mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan ya, cara berdiskusi dengan kelompok. Oke, kalau ada yang belum jelas atau apa tentang LKPD tersebut ya, silakan nanti angkat tangan untuk langsung bertanya kepada Bapak. Ya, nanti Bapak akan menjelaskan. Oke, dengar nih. Ketik apa saya bilang? Nah, terus saja pertama. Simbol dari lautan kalium klorid. Ketika larutan kalsium klorida KCl ditambahkan ke dalam larutan merah nitrat HCl, maka akan terdapat merah klorida atau AdCl. Nah, ini kan
dalam barutan pelantikan AGN-O3, maka akan terbentuk endapan peran keluarga atau AGCL. Ya, gimana? Lebih posisikan angkat geser kan? Nah, lalu rumus klausulnya mana? Fasenya mana? Kan di sini sudah ada wacana menjelaskan tentang mana reaktan, mana produk, ya. Terus mana yang rumusnya yang mana ini tuh sudah disiapkan. Terus fasenya apa? Rumusnya maksudnya ya fase itu ya. Apakah padat, cair, gas atau larutan. Bukan, ini maksudnya di sini kan dari wacana kan, coba dibaca yang ini. Makanya kalian harus membaca ya, karena akan mendapatkan informasi dari apa yang dibaca ya. Karena itu juga salah satu meningkatkan literasi kalian ya. Oke. Sudah Pak. Sudah itu ya, finish. Oke. Selanjutnya siapa? Oh, Brandon ya. Di finish, kan finish. Sudah habis ya? Sudah selesai semua? Jadi waktunya sudah habis ya? Oke, kita lanjutkan kembali sekarang. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, di sini Bapak sudah mendapatkan hasil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok hasil akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami bersama mengenai LKPD yang sudah diberikan oleh Bapak Guru. Baik, di sini video tersebut membahas tentang reaksi kimia berupa reaksi pengendapan antara larutan AgO3 dan larutan HCl. Nah, berdasarkan video yang telah teman-teman saksikan, terjadi reaksi kimia di dalamnya, yaitu reaksi kimia berupa reaksi pengendapan. Kemudian terlihat ciri-ciri berupa endapan yang tinggi pada larutan AgO3 saat diberi larutan HCl. Kemudian, untuk menggambarkan reaksi kimia yang terjadi selama reaksi berlangsung biasanya dilakukan dengan menggambarkan simbol-simbol yang disebut persamaan reaksi. Nah, kemudian dalam menuliskan persamaan reaksi, maka diperlukan rumus kimia dari reaksi yaitu reaktan dan rumus kimia dari reaksi yaitu produk. Kemudian reaksi yang dihasilkan adalah AgO3 plus HCl menghasilkan AgCl plus AgO3. Reaksinya 2AlS plus 6HCl A2AlCl 3 plus 3H2E. Lalu hitung berat apakah jumlah masing-masing atom di sebelah kiri sudah sama dengan jumlah atom di sebelah kanan aman kanan.
tentang yang mana yang menjadi reaktan dan produknya. Itu saja dari saya, terima kasih. Di sini dari video yang sudah kita saksikan, reaktannya berupa perak nitrat yang merupakan sebuah senyawa anorganik dengan rumus kimia Ag23 plus HCl, di mana menghasilkan produk berupa endapan dengan rumus kimia AgCl plus KNO3. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kami menutup presentasi kali di sini, sebuah dari kita dapat adalah dari pembelajaran reaksi persamaan reaksi kimia, kita bisa belajar bagaimana cara menyetarakan reaksi-reaksi kimia tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Oke, tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya, ya. Selanjutnya sekarang kita mengevaluasi, ya, evaluasi dari apa yang sudah kalian presentasikan tadi, ya. Jadi di sini tadi ada beberapa hal yang mungkin harus kita luruskan, ya. Di sini membahas tentang reaksi, ya, bukan ya perubahan mungkin seperti itu. Jadi di sini kita menampilkan tentang reaksi kimia, ya. Bagaimana kita menunjukkan mana yang bertindak sebagai produk, ya. Jadi produk itu yang mana? Hasil reaksi. Produk itu hasil, ya. Dan ada yang istilahnya reaksi. Ya, di sini semuanya dikalikan 2 sehingga menjadi berapa? 2. Ya, 2Al ini salah satu, ya. 2L ada, ya, direaksikan dengan 6 HCl, ya, lantang HCl di sana, ya, menjadi 2 HCl3, ya, lantang HCl3 dan 3H2. Nah, tolak kita di sini adalah, ya, dalam menuliskan, ya, suatu reaksi dalam kimia itu perlu disimpul-simpulkan, ya, dengan menggunakan rumus-rumus kimia yang bertindak, ada yang bertindak sebagai reaktan, ada yang bertindak sebagai produk atau hasil reaksi, ya, terus dilengkapi dengan rujukan. Nah, di dalam persamaan reaksi kimia sesuai dengan hukum kalam massa, di mana massa sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Maka di sini juga jumlah atom dari reaktan atau reaksi, ya, itu juga harus sama dengan jumlah dari atom-atom daripada produknya, ya. Sehingga di sini itulah yang disebut dengan keadaan setara. Jadi dalam penulisan persamaan reaksi lengkap dengan fase berikutnya di sana, ya, juga dia harus syaratnya harus setara. Jadi untuk selanjutnya sekarang setelah kita menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini, ya, Bapak akan melakukan post test, ya, post test untuk mengukur sejauh mana, ya, kemampuan kalian menyerap materi yang sudah diajarkan, ya. Kodenya, ya, jadi join, ya, menggunakan kode yang sudah ada di depan, ya. Oke, silakan nanti namanya yang 2 orang sudah masuk. Oke, 3 yang 4 masuk. Silakan. Sudah yang mulai, ya. Kita start. Oke, start. Silakan langsung dijawab.
sebagai ya jawabannya sudah bisa nanti kelihatan ya. Oke, kita sekarang Bapak merefleksi terlebih dahulu ya, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini. Ada yang bersedia menyampaikan? Silakan. Oke, silakan. Berdiri. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman. Jadi saya akan merefleksi kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya merasa sangat senang. Saya mendapatkan manfaatnya, yaitu saya lebih paham materi tersebut dan teknik pembelajarannya sangat keren. Saya suka teknik belajarnya melalui media gadget, tidak membosankan, dan hal ini yang menambah kemauan atau minat kita untuk belajar karena kita sudah menemukan hal-hal baru untuk belajar. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi. Oke, kasih Adrian. Terima kasih Adrian ya. Jadi itu sebagai refleksi kita bersama ya, begitu juga dengan Bapak ya. Jadi bagaimana cara Bapak ke depannya supaya memberikan pembelajaran yang inovatif ya, sehingga dapat menarik minat dari siswa ya. Jadi minat belajarnya seperti itu. Oke, sekali lagi di sini Bapak sampaikan kembali ya, terima kasih yang luar biasa kepada kalian ya. Di sini kalian sudah melakukan pembelajaran dengan baik ya, terus melakukan presentasi dengan baik ya, terus di sini juga bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kita terus. Nah, selanjutnya pada pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang materi pemanasan global ya. Jadi materi yang di sana nanti silahkan dipelajari ya. Nanti mungkin Bapak akan membagikan link untuk bahan bacaannya di via group ya. Via group. Nanti itu sebagai bahan kalian untuk mungkin hari ini Bapak cukupkan sekian ya. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan kalian. Mungkin sebelum kita menutup di sini ya, di awal pembelajaran kita membuka dengan doa ya. Mungkin di akhir pembelajaran juga kita pasti akan tutup dengan doa supaya apa yang sudah kita lakukan merupakan sesuatu yang bermanfaat. Itu silakan ketua kelas untuk memimpin. Silakan.